Halo semuanya, Assalamualaikum. Masih bersama saya di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah Petaka Ritual Bersenggama dengan Genderuwo. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu seharusnya menjadi momen paling indah bagi Dian. Ulang tahunnya yang ke-26 dirayakan sederhana di rumah kontrakan kecilnya. Hanya ada Yuda, kekasihnya, dan dua orang sahabat pria Yuda yang ia kenal sekilas. Mereka membawa kue, beberapa botol minuman, dan ucapan manis yang membuat Dian tersipu. Sejak awal, Yuda dikenal sebagai pria sopan. Dia selalu membayar makanan ketika mereka makan bersama, sering menjemput Dian pulang kerja, dan berbicara dengan nada lembut. Dian percaya bahwa pria itu tulus ingin menikahinya. Selama ini Dian menjaga dirinya, tidak pernah mau disentuh berlebihan. Nanti saja setelah sah di mata Tuhan, begitu selalu ia ucapkan jika Yuda mulai menggoda. Malam itu, setelah lilin di kue padam dan beberapa potong kue masuk ke perut, Yuda membuka botol minuman keras. "Dikit aja untuk merayakan," katanya sambil tersenyum. Dian awalnya menolak, namun Yuda membujuk. "Biar anget, lagian cuma dikit, aku yang jagain kamu." Kepercayaan yang Dian tanam bertahun-tahun membuatnya luluh. Satu teguk, dua teguk, hingga kepalanya mulai terasa ringan. Suasana di ruang tamu mulai aneh. Tawa Yuda dan kedua temannya semakin keras. Tatapan mereka berubah. Tidak lagi seperti tamu yang sopan. Dian merasakan tangan Yuda mulai menyentuh pahanya. "Yuda, jangan," katanya pelan. Namun suara tawa pria itu menenggelamkan protesnya. Salah satu teman Yuda ikut mendekat, menutup pintu rapat-rapat. "Ayo kita rayakan lebih seru." Suara Yuda terdengar serak, matanya merah. Nafasnya bercampur bau alkohol. Tangan mereka kini menggapai, mencoba meraih tubuh Dian yang mulai gemetar. Ketakutan yang menusuk ulu hati membuat Dian sadar bahwa ini bukan lagi pesta ulang tahun. Ini jebakan. Tubuhnya mulai terasa berat karena minuman, tapi naluri untuk bertahan membuatnya meronta. Dia menepis tangan Yuda dengan tenaga yang tersisa, berdiri sempoyongan, lalu berlari ke arah pintu. "Jangan biarkan dia kabur!" teriak salah satu teman Yuda. Kursi terjatuh, meja tergeser, kue ulang tahun hancur terinjak. Dian hampir tersungkur, namun tangannya berhasil meraih gagang pintu dan membukanya dengan tenaga penuh. Udara malam yang dingin menyambutnya. Dian berlari sekuat tenaga ke arah jalan utama. Lampu-lampu kendaraan membuat matanya silau. Namun itu justru jadi harapan. Suara klakson dan deru motor bercampur dengan teriakannya minta tolong. Beberapa orang menoleh, sebagian mencoba menghampiri, membuat Yuda dan teman-temannya menghentikan langkah dan berbalik, takut ketahuan. Nafas Dian memburu, kakinya goyah, namun ia terus berjalan menjauh, memastikan tidak ada lagi yang mengejarnya. Beberapa warga bertanya apa yang terjadi, tapi Dian hanya menggeleng, terlalu malu dan takut untuk menjelaskan. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, tapi ia tahu malam itu dirinya baru saja lolos dari kehancuran. Sesampainya di rumah, Dian menutup pintu rapat-rapat, mengunci semua jendela. Tangisnya pecah. Ia merasa kotor, hina, dan dihianati oleh orang yang paling ia percaya. Di cermin ia melihat wajahnya sendiri. Matanya sembab, pipinya basah air mata, bibirnya pucat. Pikiran tentang Yuda dan senyum liciknya membuat perutnya mual. Dian memeluk lutut, terisak di sudut kamar. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tatapan liar Yuda yang sudah tak menyerupai lelaki yang pernah ia cintai. Malam itu, dunia yang ia kenal runtuh. Kepercayaan yang ia jaga selama ini
terkoyak begitu saja. Namun, di balik rasa takut yang mencekik, perlahan tumbuh sesuatu yang berbeda. Amarah bukan hanya pada Yuda, tapi pada semua pria yang memperlakukan perempuan seperti mainan. Dan di kedalaman hatinya, Dian bersumpah bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, Dian mencoba mengurung diri di rumah. Ia berharap waktu akan menyembuhkan dan orang-orang akan lupa. Ia pikir selama kehormatannya tak sampai direnggut, hidupnya masih bisa kembali seperti semula. Namun kenyataan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. 2 hari setelah kejadian, suara notifikasi ponsel terus berbunyi. Awalnya ia abaikan, tapi ketika ponselnya nyaris meledak oleh pesan masuk, ia mulai curiga. Jemarinya gemetar saat membuka salah satu pesan dari teman sekolah dulu. "Dian, ini kamu? Astaga, lihat di grup cepat." Dengan nafas terengah, Dian membuka tautan yang dikirim. Dadanya seakan diremas ketika melihat wajahnya sendiri muncul di layar dalam kondisi mabuk. Dipaksa Yuda menenggak minuman keras dengan tawa dan suara ejekan yang jelas. Ada suara seseorang berteriak, "Ayo habiskan, biar anget, biar panas." Lalu di belakangnya terekam wajah Yuda yang tertawa puas. Video itu tersebar di berbagai grup WhatsApp, bahkan di media sosial. Komentar-komentar keji bermunculan. "Pantas saja sok suci, ternyata bisa juga tuh." Atau, "Kalau mau tinggal bilang, ngapain malu-malu?" Setiap kata terasa seperti belati menusuk dadanya. Hari itu Dian tak sanggup keluar rumah. Ibu dan ayahnya mulai curiga. Namun ia hanya mengatakan dirinya sedang sakit. Padahal ia menahan tangis sepanjang malam, memandangi langit-langit dengan pikiran kosong. Malu, hina, semua bercampur jadi satu. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik ketika ia lewat. Ada yang pura-pura tersenyum, tapi matanya jelas penuh cibiran. Di warung, ia mendengar namanya disebut-sebut dengan nada rendah. Dunia yang selama ini terasa sempit dan akrab, kini menjadi penjara yang penuh tatapan menghakimi. Malam keempat setelah video itu viral, Dian duduk sendirian di kamar. Air matanya sudah kering, hanya tersisa hampa. Di meja, ada sebotol racun serangga yang ia beli siang tadi. Tangan Dian memegang botol itu, tapi hatinya masih berperang. Ia memikirkan ayah ibunya. Namun bayangan wajah mereka justru terasa semakin menjauh. Akhirnya, ia memutuskan meninggalkan rumah tanpa pamit. Malam gelap, hanya ada cahaya bulan pucat yang memantul di tanah basah. Dian berjalan ke hutan kecil di belakang desanya, tempat yang jarang dikunjungi orang malam-malam. Udara dingin menusuk tulang, bau tanah lembab bercampur aroma daun kering yang membusuk. Langkahnya pelan, namun pasti, menuju tepi tebing kecil yang di bawahnya ada rawa. "Di sini saja, cepat selesai." Batinnya lirih, ia memejamkan mata, mencoba menguatkan hati untuk mengakhiri segalanya. Namun, sebelum kakinya melangkah lebih jauh, suara lirih terdengar di belakangnya. "Nak, kau mau kemana?" Dian menoleh. Di antara kabut tipis, berdiri seorang nenek tua berselendang batik kusam. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam seperti menembus isi hati. Di tangannya ada tongkat kayu hitam yang ujungnya basah lumpur. "Siapa? Nenek siapa?" Suara Dian bergetar, setengah takut, setengah bingung. Nenek itu tersenyum tipis, tapi senyum itu entah kenapa membuat bulu kuduk Dian meremang. "Yang aku lihat di mataku, sekarang kau sedang membawa beban berat. Beban yang bisa kuhapuskan jika kau mau kubantu." "Aku tidak butuh apa-apa. Aku cuma mau semuanya selesai," jawab Dian sambil menunduk, menahan tangis. "Selesai?
Kalau kau mati, mereka akan tertawa lebih keras. Nama dan wajahmu akan tetap jadi bahan hinaan. Tapi kalau kau mau, aku bisa membalaskan semua itu tanpa kau menyentuh mereka sekalipun. Nenek itu mendekat, langkahnya pelan tapi menimbulkan suara ranting patah. Aku tahu cara yang lebih manis daripada kematian. Cara yang membuat mereka merasakan sakit lebih dalam dari yang kau rasakan sekarang. Kau hanya perlu mengizinkanku membuka pintu. Pintu? Senyum nenek itu semakin lebar. Pintu bagi sesuatu yang akan jadi sekutumu, sesuatu yang kuat, puas, dan setia padamu. Takkan ada pria yang bisa menyentuhmu tanpa kau izinkan, dan mereka yang berani mendekat akan hancur. Dian menelan ludah. Kata-kata itu seperti racun yang merayap masuk ke pikirannya, namun juga seperti bisikan penyelamat. Apa yang harus aku lakukan? Nenek itu menggeleng pelan, meski tatapannya menyiratkan sesuatu yang tak terucap. Kau hanya perlu mengizinkan tubuhmu jadi jembatan. Tidak ada yang akan menyakitimu. Setidaknya bukan mereka. Kau akan kuat, kaya, dan aman. Kau akan punya kuasa atau semua lelaki yang pernah membuatmu terhina. Angin malam bertiup lebih kencang. Suara dedaunan bergesekan seperti bisikan-bisikan samar. Dian merasakan hatinya bergetar antara takut dan tergoda. Ia memikirkan Yuda, tatapan puasnya, tawa teman-temannya, dan komentar keji di media sosial. Nenek itu mengulurkan tangannya yang kurus. Kuku-kukunya panjang dan kuning. Ikut aku kalau kau mau hidupmu berubah selamanya. Di tengah hening hutan, dengan rasa putus asa yang menelan seluruh pikirannya, Dian akhirnya mengangkat tangan dan meraih jemari nenek itu. Kabut malam menebal seolah menutup seluruh hutan dari dunia luar. Nenek itu memimpin Dian melewati jalan setapak yang hanya diterangi obor kecil. Suara gemericik air rawa terdengar semakin dekat, bercampur aroma tanah basah dan bunga melati yang menusuk hidung. Di tengah sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar, nenek itu mulai menata sesajen. Kelapa hijau kemenyan yang mengepul, bunga 7 rupa, dan darah ayam yang menetes di atas daun pisang. Lingkaran tanah yang mengelilingi sesajen itu telah dilumuri campuran tanah rawa dan abu, membentuk batas yang tak terlihat oleh orang biasa. Lepaskan semua pakaianmu, ujar nenek itu tanpa nada ragu, seolah perintahnya adalah hal yang lumrah. Dian sempat terdiam, namun pikirannya kembali pada tawa Yuda dan tatapan hina lelaki-lelaki yang merusak hidupnya. Ia menggigit bibir, menahan rasa malu yang mulai pudar digantikan amarah. Satu persatu kainnya terlepas, hingga ia berbaring telanjang di atas tikar pandan di tengah lingkaran sesajen. Asap kemenyan makin pekat menyelimuti tubuhnya. Nenek itu duduk di tepi lingkaran, membaca mantra dengan bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya dalam, bergetar, dan seolah memanggil sesuatu dari kedalaman bumi. Tanah di samping rawa mulai berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Dari celah tanah yang retak, kabut hitam pekat menyembur, membentuk pusaran yang semakin padat. Bau anyir menyengat, menusuk hidung Dian. Namun ia tak bergeser sedikit pun. Lalu dari kabut itu, sosok besar mulai menjelma. Kepalanya hampir menyentuh cabang pohon yang paling rendah. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Matanya merah membara seperti bara, dan giginya runcing, memantulkan cahaya obor. Genderuwo itu mengeram. Suaranya berat, membuat dada Dian bergetar. Namun anehnya, tak ada rasa takut yang menguasainya. Justru ada hawa hangat yang merambat dari kakinya ke seluruh tubuh. Nenek itu berhenti membaca mantra, lalu berbisik, "Dia akan memberimu kekuatan. Terima dia, buka pintumu, sepenuh tubuh dan hatimu." Genderuwo itu mendekat, setiap langkahnya membuat tanah sedikit bergetar.
Tangannya yang besar dan berbulu menyentuh pipi Dian, dingin, namun menyalurkan semacam energi aneh. Ia menatap makhluk itu, dan entah mengapa di balik kengerian ada daya tarik yang membuatnya sulit berpaling. Tanpa kata, makhluk itu membaringkan dirinya di samping Dian. Nafasnya berat, membelai kulit Dian dengan hembusan panas bercampur bau tanah. Tubuhnya menindih, namun tidak menyakitkan. Seperti ada kekuatan gaib yang membuat Dian tetap bisa bernafas. Dian mengingat pesan nenek itu. Sadar, jangan sungkan. Ia mencoba mengendalikan pikirannya, merelakan sentuhan yang seharusnya membuatnya malu. Tapi kini rasa malu itu lenyap, berganti keyakinan bahwa ini adalah jalan menuju balas dendam yang ia idamkan. Suara kemenyan yang terbakar, gemericik dedaunan dan dengus nafas genderuwo menjadi latar dari ritual yang tak seorang pun boleh tahu. Dian merasakan setiap sentuhan, setiap tekanan, dan setiap detik yang menandai ikatan dirinya dengan makhluk itu. Waktu seolah berhenti, tidak ada rasa jijik, hanya kesadaran penuh bahwa ia sedang menyerahkan diri pada kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia manapun. Genderuwo itu menggeram pelan, seperti menyatakan kepuasan. Matanya menatap Dian dengan kilatan kepemilikan. Saat ritual mencapai puncaknya, kabut di sekeliling semakin tebal. Bunga-bunga melati di sesajian mulai layu. Darah ayam menghitam, dan api obor berkedip-kedip seolah tertiup angin yang tak ada. Nenek itu menaburkan abu hitam di sekitar tubuh mereka sambil berucap lirih, "Kini kau adalah miliknya, dan ia milikmu selamanya." Dian merasakan hawa panas menyebar dari tubuh genderuwo masuk ke dalam dirinya, membuat jantungnya berdegup keras. Seluruh tubuhnya seperti dialiri aliran listrik, memberi kekuatan sekaligus rasa ringan yang belum pernah ia alami. Makhluk itu kemudian perlahan melepaskannya, berdiri tegak di tengah kabut, lalu memandangnya sekali lagi sebelum wujudnya mulai memudar, kembali menjadi kabut dan tanah lembab. Dian terbaring di atas tikar, nafasnya masih memburu. Nenek itu tersenyum tipis lalu berkata, "Mulai malam ini, tak ada lelaki yang bisa menyakitimu tanpa membayar harga yang mahal." Dian menutup mata, membiarkan tubuhnya merasakan sisa-sisa sentuhan makhluk itu. Di dalam hati, ia tahu jalan yang dipilihnya bukan lagi jalan manusia biasa, dan ia sama sekali tidak menyesal. Sejak malam di rawa itu, hidup Dian berubah drastis. Pagi-pagi tubuhnya terasa enteng, seolah segala beban yang menindih selama ini lenyap. Tidurnya nyenyak, mimpinya aneh, tapi selalu sama. Ia berada di pelukan tubuh besar yang hangat, dikelilingi kabut pekat dan bau tanah basah. Dan setiap kali bangun, ada perasaan aneh yang membuatnya tersenyum tipis. Perubahan pertama yang nyata adalah uang, entah dari mana. Di meja ruang tamu tergeletak sebuah tas kecil, berisi uang tunai dalam jumlah yang tak masuk akal. Pecahan 100 ribuan tersusun rapi, bahkan masih berbau baru. Dian terdiam lama, memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Tak ada catatan, tak ada pesan, tapi ia tahu pasti siapa yang memberikannya. Dengan uang itu, ia melunasi semua utang orang tuanya, membeli perhiasan kecil untuk ibunya, bahkan memperbaiki rumah yang selama ini bocor tiap hujan. Orang tua Dian heran, namun ia hanya menjawab, "Rezeki datang tak disangka, Bu. Rezeki nomplok." Senyum yang ia berikan tampak lembut, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar rezeki, ini bagian dari perjanjian. Tak lama setelah itu, kabar pertama datang. Yuda, pria yang dulu hampir merenggut kehormatannya, ditemukan tewas di kontrakannya. Beritanya menyebar di desa dan media lokal. Tubuhnya ditemukan membiru, matanya melotot, mulutnya robek seolah dipaksa terbuka lebar. Polisi menyebutnya sebagai kematian mendadak dengan tanda-tanda kekerasan, tapi tak ada bukti pelaku. Dian mendengar kabar itu saat sedang duduk di warung. Orang-orang ramai membicarakannya. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi menyebut itu mungkin balasan dari dosa-dosanya. Dian hanya menunduk sambil mengaduk kopi.
Di bawah meja, kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa puas yang mengalir pelan, hangat, dan memabukkan. Seminggu kemudian, salah satu teman Yuda yang ada di dalam kejadian itu di waktu malam juga ditemukan tak bernyawa. Kali ini lebih mengerikan. Tubuhnya tergeletak di pinggir sawah. Separuh wajahnya seperti terkoyak sesuatu yang besar, dan kulitnya penuh memar. Penduduk bilang mungkin diserang binatang liar, tapi tak ada jejak hewan di sekitar lokasi. Dian mulai mengerti pola itu. Ia tidak pernah memerintah secara langsung, tapi setiap kali ia memikirkan wajah-wajah yang membuat hidupnya hancur, kabar kematian akan penderitaan mereka akan datang begitu saja. Seakan ada mata yang terus mengawasi, telinga yang selalu mendengar bisikan hatinya. Malam-malamnya pun berubah. Kadang saat ia berbaring di ranjang, kabut tipis masuk lewat jendela. Dari kabut itu, sosok besar muncul, duduk di ujung ranjang, dan hanya memandanginya. Tak selalu terjadi persetubuhan. Kadang makhluk itu hanya mengelus rambutnya atau membisikkan kata-kata yang terdengar seperti bahasa asing. Namun, setiap kali ia terbangun esok paginya, ada sesuatu yang berbeda di dunia luar. Seseorang yang ia benci mendapat celaka. Perlahan, rasa takut yang dulu ia miliki pada makhluk itu berganti menjadi semacam ketergantungan. Ia mulai menganggap kehadirannya sebagai pelindung yang tak terlihat, dan dengan kekuatan itu, dendamnya tak hanya tertuju pada Yuda dan teman-temannya. Ia mulai teringat pada guru laki-laki di SMP dulu yang sering merendahkannya di depan kelas. Tetangga pria yang suka mengintip saat ia menjemur pakaian, bahkan mantan bosnya yang memecatnya dengan alasan yang dibuat-buat. Satu persatu, nama-nama itu muncul di pikirannya. Dan anehnya, setiap nama itu muncul, kejadian buruk akan menimpa orang tersebut. Ada yang jatuh dari motor hingga lumpuh. Ada yang usahanya bangkrut mendadak. Bahkan ada yang rumahnya terbakar. Dian tak pernah meninggalkan jejak. Semua tampak seperti kebetulan yang tragis. Namun, bersama dengan rasa puas itu, ada sesuatu yang ia rasakan dalam tubuhnya. Kekuatan itu memberi efek samping. Kulitnya semakin pucat, tapi matanya memancarkan kilat yang membuat orang tak berani menatapnya lama-lama. Tangannya kadang terasa dingin meski udara panas. Dan yang paling aneh, setiap kali ia melihat darah, entah darah ayam di dapur atau darah dari jarinya sendiri, dadanya terasa berdebar, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bangun. Suatu sore, nenek yang membawanya ke ritual itu muncul di halaman rumah. Tak ada yang melihatnya datang. Tiba-tiba saja ia berdiri di sana dengan senyum tipis. "Bagaimana rasanya? Kau mulai terbiasa kan?" tanyanya. Dia hanya mengangguk. Meski di dalam hatinya, ia ingin bertanya banyak hal. Tapi sebelum ia sempat bicara, nenek itu berbisik lirih. "Ingat, kekuatan itu bukan cuma untuk membalas dendam. Ia bisa memberimu lebih, asal kau tahu cara memintanya." Kalimat itu melekat di kepala Dian sepanjang malam. Lebih dari sekedar balas dendam, apa yang dimaksud nenek itu? Sambil berbaring, ia memandang langit-langit kamarnya. Lalu seperti biasa, kabut tipis mulai merayap di sudut ruangan, tanda bahwa makhluk itu akan datang lagi. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Dian duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar yang sengaja dipadamkan. Hanya cahaya bulan yang menembus tipis dari arah jendela, menyorot sebagian tubuhnya yang terbalut kain tipis. Dari luar, suara jangkrik dan gesekan dedaunan menjadi irama yang mengiringi detak jantungnya. Perlahan, hawa dingin masuk lewat celah dinding, diikuti aroma tanah lembab yang khas. Dian tak perlu menoleh, ia tahu makhluk itu sudah datang. Suara langkah berat terdengar mendekat, membuat lantai kayu sedikit bergetar. Sosok besar itu muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala seperti bara yang tertiup angin. Tanpa kata-kata panjang, ia meraih tubuh Dian, menariknya ke pelukan yang hangat namun beraroma mistis.
Nafas makhluk itu berat, berhembus di leher Dian, membuat bulu kuduknya meremang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia menuntaskan hasrat makhluk itu tanpa perlawanan. Sudah tak ada rasa malu, hanya kesadaran bahwa ini bagian dari ikatan yang telah ia terima. Di tengah ritual itu, suara makhluk itu terdengar berat dan dalam, seolah berasal dari dalam tanah. "Dian," panggilnya pelan, namun mengandung getaran yang menusuk telinga. "Kau milikku selamanya, dan aku peringatkan, jangan pernah jatuh cinta pada lelaki manusia." Dian seperti terdiam, menatap matanya yang berkilat merah. "Kenapa?" tanyanya lirih. "Karena aku akan mencabut nyawa siapapun yang berani merebutmu dariku. Tak peduli siapa dia, tak peduli seberapa besar kau mencintainya, ia akan mati perlahan dengan cara yang tak akan kau sangka," jawabnya. Suaranya seperti gemuruh halilintar yang tertahan. Dian hanya mengangguk. "Aku tak akan jatuh cinta lagi pada manusia," ucapnya tegas. Dan itu bukan sekedar janji karena terpaksa. Ia sungguh tak punya keinginan mencintai pria lagi. Luka yang ditorehkan Yuda telah mematikan sebagian hatinya. Baginya, pria manusia hanyalah sumber pengkhianatan dan kebusukan. Makhluk itu menatapnya lama, seolah memastikan jawaban itu tulus. Kemudian ia meraih wajah Dian, mengelusnya dengan telapak tangan yang besar dan berbulu. "Bagus, karena aku tak suka berbagi." Setelah ritual itu selesai, makhluk itu menghilang kembali ke kabut, meninggalkan aroma tanah dan kemenyan yang samar. Dian berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan pikiran yang anehnya tenang. Ia merasa aman, bahkan dengan peringatan keras yang baru saja ia dengar. Hari-hari berikutnya, ia kembali menjalani rutinitas. Uang masih datang entah dari mana, dan orang-orang yang pernah membuatnya sakit terus saja tertimpa musibah. Namun di sela itu, Dian mulai memperhatikan bahwa makhluk itu kini datang lebih sering, seakan ingin memastikan dirinya tak menjauh. Pernah suatu malam, ia hanya duduk di kursi ruang tamu. Lalu tiba-tiba kabut tipis merayap masuk dari celah pintu. Genderuwo itu muncul tanpa suara, hanya berdiri menatapnya. "Aku ingin melihatmu," katanya singkat, sebelum duduk di sudut ruangan hingga subuh. Kehadirannya begitu nyata, namun juga seperti bayangan. Tak ada orang lain yang akan pernah melihatnya. Dian mulai menyadari, peringatan malam itu bukan sekedar larangan. Ada nada kepemilikan yang sangat kuat dalam suara makhluk itu. Ia seperti binatang buas yang melindungi wilayahnya, dan dirinya adalah wilayah itu. Namun bagi Dian, semua itu tak masalah. Ia tak pernah lagi memikirkan cinta manusia, tatapan mesra, janji manis, atau rayuan. Semua itu baginya hanyalah kebohongan. Ia merasa lebih aman di bawah perlindungan sesuatu yang orang lain akan sebut sebagai setan. Meski begitu, di sudut hatinya, Dian menyimpan rasa penasaran. Kenapa makhluk itu begitu keras melarang? Apa yang sebenarnya terjadi jika ia melanggar? Pikirannya kadang membentuk bayangan samar tentang seorang pria yang datang kepadanya, lalu tubuh pria itu hancur dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Bayangan itu cukup untuk membuatnya tak ingin mencoba. Suatu sore, nenek tua yang dulu membawanya ke rawa kembali datang. Kali ini ia membawa sekeranjang bunga melati segar. "Ini untuknya, dia menyukai aroma ini," kata nenek itu sambil menaruhnya di meja. Lalu ia menatap Dian tajam. "Ingat pesannya, jangan bermain-main dengan hati manusia." Dian mengangguk tanpa banyak bicara. "Aku ingat dan aku tak berniat melanggarnya." Nenek itu tersenyum tipis. "Bagus,
Karena jika itu terjadi, bukan hanya lelaki itu yang akan celaka, kau juga akan menanggung akibatnya. Kata-kata itu membuat Dian terdiam lama setelah nenek itu pergi. Angin sore membawa aroma melati yang menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang datang entah dari mana. Ia memejamkan mata, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap rumah. Dan malam itu, kabut kembali datang, lebih tebal dari biasanya. Uang datang kepada Dian seperti air yang mengalir tanpa henti. Tas belanjaan selalu penuh. Lemari ibunya kini berisi kebaya dan kain terbaik. Sementara ayahnya bisa duduk santai di beranda tanpa harus lagi memikirkan hutang atau pekerjaan berat. Rumah mereka sudah dipugar, atap bocor diganti, dinding dicat baru, bahkan ada televisi layar lebar di ruang tamu. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang memuji rezeki Dian, ada pula yang membisikkan fitnah. Katanya ia menjadi simpanan lelaki kaya, punya gadun. Namun tatapan iri atau cibiran tak lagi mengganggunya. Yang penting ia dan keluarganya hidup berkecukupan. Tapi, di balik segala kenyamanan itu, ada harga yang harus ia bayar. Genderuwo itu yang memberinya semua kemewahan semakin sering datang. Bukan hanya saat malam larut, tapi kadang saat senja baru turun. Hasratnya semakin besar, tak lagi terbatas pada satu malam. Ada kalanya ia datang 2 kali dalam sehari. Awalnya Dian berusaha menerima. Ia sudah tahu sejak awal bahwa tubuhnya adalah bagian dari perjanjian. Namun makin lama, ia merasa lelah. Ada rasa nyeri yang tertinggal setiap kali ritual itu selesai. Nyeri yang tak hanya di tubuh, tapi juga di batinnya. Seperti malam itu, udara dingin menusuk. Kabut tebal sudah mengisi ruangan, dan langkah berat makhluk itu terdengar dari arah pintu. Dian duduk di tepi ranjang, mengenakan kain tipis, tapi kali ini hatinya menolak. "Aku lelah," ucapnya pelan ketika makhluk itu mendekat. Mata merahnya berkilat di tengah gelap. "Lelah?" Suaranya berat, seperti menggema di rongga bumi. "Iya, aku butuh istirahat. Hanya malam ini saja, aku mohon." Dian berusaha menatap tanpa gentar, meski hatinya berdebar kencang. Namun reaksi yang ia dapat bukanlah pengertian. Makhluk itu mendekat dengan langkah berat, lalu membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Dian. Taringnya tampak jelas, panjang, dan runcing. Kilauannya memantulkan cahaya samar dari jendela. Nafasnya menghembus ke wajah Dian. Bau tanah dan darah bercampur jadi satu. "Jangan pernah menolak aku," geramnya dengan nada yang membuat bulu kuduk Dian berdiri. "Kau milikku, tubuhmu, jiwamu, semuanya." Dian menelan ludah. Rasa takut yang selama ini ia tekan kembali muncul. "Aku hanya sakit," bisiknya, mencoba memberi alasan. Makhluk itu menggeram keras, cukup untuk membuat kaca jendela bergetar. Tangannya yang besar meraih lengan Dian. Genggamannya dingin namun begitu kuat, hingga kulit Dian memucat. "Kalau kau menolak, kau akan menyesal." Ketika ia menarik tubuh Dian ke ranjang, perempuan itu mencoba melawan. Namun sisa-sisa tenaganya tak mampu. Sia-sia. Tenaga makhluk itu terlalu besar. Tubuhnya ditekan, kainnya menutupinya tersingkap, dan ritual yang tak ia kehendaki malam itu dimulai. Rasa perih datang sejak awal, menusuk hingga ke tulang. Dian menggigit bibir, menahan jeritan yang hampir lolos. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Makhluk itu terus menuntaskan hasratnya, seakan marah dan ingin memberi pelajaran. Di tengah rasa sakit itu, Dian menatap ke langit-langit yang retak. Pikirannya melayang. Ia ingat awal mula perjanjian ini, saat ia memanggil makhluk itu demi dendam.
Kini ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mengendalikan kekuatan ini atau justru ia sendiri yang dikendalikan? Ketika semua selesai, makhluk itu duduk di ujung ranjang, nafasnya berat, matanya masih menyala. Ingat Dian, aku yang membuatmu seperti ini. Tanpa aku, kau hanyalah perempuan lemah yang dipermainkan manusia. Jangan pernah lupakan itu. Dian hanya membisu. Tubuhnya terasa dingin, tapi ada panas aneh yang mengendap di dalam, seperti bara yang belum padam. Makhluk itu akhirnya menghilang ke dalam kabut, meninggalkan ruangan dengan udara pengap dan aroma tanah basah yang menusuk. Perlahan, Dian menutup tubuhnya dengan kain, mencoba mengatur nafas. Rasa perih di tubuhnya membuatnya meringis setiap kali bergerak. Di sudut matanya, air mata mengalir. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena kesadaran bahwa ia kini tak sepenuhnya bebas. Namun di antara semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah pikiran yang tak ia ingin akui, tapi terus mengusik. Jika ingin mempertahankan semua yang sudah ia miliki, ia tak punya pilihan selain terus menuruti makhluk itu. Malam terasa panjang. Dian tak tidur sampai subuh, hanya duduk menatap jendela. Di luar, kabut mulai menghilang, tapi bayangan besar itu masih tertinggal di benaknya, bersama peringatan taringnya yang mengerikan. Sejak malam ketika Dian tak lagi sanggup menolak, segalanya berjalan semakin jauh dari batas kemampuannya. Tiap malam tanpa jeda, genderuwo itu datang, kadang lewat kabut, kadang langsung muncul dari tanah yang merekah di pojok kamarnya. Nafasnya yang berat dan panas itu selalu jadi pertanda bahwa tubuh Dian harus kembali menjadi pelampiasan. Awalnya perubahan itu hanya terasa di dalam dirinya. Dian sering merasakan nyeri di persendian, seperti tulangnya merenggang. Kulitnya pun mulai gatal-gatal, terutama di punggung dan lengan dan di bagian intimnya. Namun ia mengabaikannya. Tapi perlahan gatal itu disertai sesuatu yang tumbuh, bulu-bulu halus berwarna hitam pekat. Suatu pagi, saat ia berdiri di depan cermin, Dian menatap bayangannya sendiri. Ada guratan kasar di pipi, pori-pori wajahnya membesar, dan kulitnya tak lagi halus. Saat ia memiringkan wajah, cahaya matahari yang menembus jendela memantulkan kilau merah samar di matanya. "Ini apa yang terjadi padaku?" bisiknya gemetar. Ia mencoba menutupi semua dengan bedak dan pakaian panjang, tapi tak bisa menipu dirinya sendiri. Bahkan ibunya mulai bertanya-tanya, kenapa kulit Dian terasa keras saat disentuh, seperti kulit kayu yang dilapisi debu tebal. "Dian, kamu sakit? Kulitmu ini kok aneh?" tanya sang ibu cemas. Dian tersenyum tipis, pura-pura tak peduli. "Cuma alergi, Bu." Namun di dalam hati, ia tahu ini bukan alergi. Malamnya, genderuwo itu datang lagi. Kali ini ia tak hanya menuntut tubuh Dian, tapi juga memeluknya lama. Nafasnya membelai leher Dian. "Kau milikku, dan kini kau mulai menjadi seperti aku bentuk fisikmu." Kalimat itu membuat darah Dian berdesir, bukan karena manisnya, melainkan karena takut. Seperti kau?" Makhluk itu mengangguk pelan. "Bulu di tubuhmu akan tumbuh lebat, matamu akan merah seperti bara, dan kulitmu akan jadi perisai. Tidak ada lelaki manusia yang bisa mendekatimu, tidak ada yang bisa merenggutmu dariku." Dian memalingkan wajah, tapi di balik rasa takut, ada kenyataan pahit yang tak bisa ia bantah. Ia sudah terlalu jauh. Uang, kemewahan, dan pembalasan dendam telah ia raih. Namun semua itu terbayar dengan hilangnya kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Semakin hari, tubuhnya kian asing. Rambut-rambut hitam muncul di pundak, lengan, bahkan di rahang. Saat ia tertawa atau marah, gigi taringnya tampak lebih panjang dari biasanya. Mata merahnya kini tak bisa ia sembunyikan saat malam. Tetangga mulai berbisik mengatakan Dian tampak ganjil belakangan ini. Di suatu dini hari setelah ritual yang menyakitkan,
Genderuwo itu duduk di tepi ranjang sambil memandang Dian yang terbaring lemas. Tangannya yang besar membelai rambut Dian. Kau akan segera sempurna. Tak ada lagi batas antara kita. Dian memejamkan mata. Ada bagian dari dirinya yang sudah pasrah, membiarkan semua ini terjadi, seperti perempuan yang menyerahkan jiwa pada gelap. Namun di sudut hatinya masih ada rasa rindu pada dirinya yang dulu, gadis biasa yang bisa tertawa lepas tanpa rasa takut pada malam. Hari berganti minggu, perubahan pada Dian makin kentara. Setiap kali ia berjalan di pasar, orang-orang memandang dengan tatapan campur aduk, kagum, ngeri, dan penasaran. Beberapa anak kecil menangis saat melihat matanya yang memerah. Di rumah ia mulai menghindari cermin, bukan karena takut, tapi karena ia tak lagi mengenali sosok yang ada di balik pantulan itu. Kulitnya gelap, pori-pori besar, bulu-bulu hitam memenuhi leher dan rahang. Namun genderuwo itu tampak semakin puas. Ia sering berkata, Kau cantik, Dian. Cantik seperti ratu kegelapan. Malam terakhir di bulan itu, ketika kabut tebal mengurung rumah, genderuwo itu memeluk Dian erat. Matanya bersinar di tengah gelap. Sekarang kau tak lagi perempuan manusia. Kau adalah milikku sepenuhnya. Dan di dalam hati Dian tahu, perjanjian itu kini tak hanya mengikat jiwanya, tapi juga tubuhnya. Tidak ada jalan kembali. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dan cintanya pada makhluk itu adalah rantai yang akan menahannya selamanya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya di YouTube channel Wayne Anthony. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.